Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kiai Agus Solihin dan adik Bapak Kiai Haji Asep Subhan Wakaca yang saya tahu semuanya yang ada di sini. Saya mewakili Jakarta yang sebenarnya ini menjadi kesan yang sangat mendalam buat saya. Saya baru kenal hampir 2 bulan dengan Pak Ruslan Effendi. Saya ini kebetulan litingan 87, litingnya Tito Karnavian, litingnya Andika Perkasa, satu lagi litingnya Hendra Kabin ya. Saya mengikuti Asma Abdul Jabbar ini membuat saya terkesan. Kebetulan saya adalah seorang penerbang, Pak. Saya penerbang dari untuk melayani presiden dari zaman Soeharto sampai sekarang. Saya sangat terkesan apa yang menjadi sebuah kebutuhan ke depan. Ternyata ini bisa terkait apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Subhan, Asep Subhan. Entah itu doa, entah itu yang terkait dengan zikir, entah itu semua sama. Tapi pada inti hakikatnya kita bisa hebat. Tapi kalau itu tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, siapa kita? Kita harus bisa menunjukkan. Saya mengawali karir di 87, mulai saya operasi di Timur Timur sampai seluruh operasi terakhir di 98. Sekarang aktivis 98, saya semua kami masuk ke situ. Saya berharap ini bukan bicara politik, tapi bagaimana rakyat kita semakin bisa sejahtera ke depan. Dalam kepemerintahan, di zaman Orde Baru, reformasi, baru kali ini ya kita lihat ada menteri yang berani buka-buka. Itu menandakan ada sebuah era di mana selama ini kita ini tidak mampu memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Kalau hal ini menjadi sebuah keniscayaan, ya saya bilang kemanfaatan tadi itu tentunya apa yang disampaikan oleh perwakilan keluarga di samping sebagai sambutan ini menjadi sebuah kebersamaan kita harus semua. Jadi ini harapan, kesan dan pesan bahwa di sini almarhum yang sudah kami diperhitungkan Haul itu sudah 63 tahun. Haul yang ke-63 tahun itu sudah cukup memberikan keyakinan kita dari tahun 62 beliau meninggal. Kebetulan saya tadi sempat jalan. Saya melihat kondisi itu menjadikan sebuah wacana bahwa apa yang diajarkan pada kita semua yang di sini dan perwakilan yang ada, kita bisa memberikan yang terbaik. Apapun itu. Karena saya hampir 2 bulan ini saya dipanggil Tito itu saya nggak pernah. Itu teman saya tuh menteri dalam negeri. Ya, kan kita ada tahu ada apa. Ya. Terus hal-hal yang lain tentunya bukan saya dipanggil. Sebagai teman kan bisa juga kan, tapi saya tidak. Saya mencoba apa yang menjadi renungan saya ini menjadi kesan yang mendalam saya. Setelah saya baca dengan yang boleh dibilang dulu ya Ruslan Effendi. Jadi Asma Abdul Jabbar ini menjadi satu tuntutan ke depan. Dia bisa membuat kita tenang dengan zikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Subhan. Zikir terus setiap hari, intinya gitu ya Pak. Ya. Kalau itu menjadi satu ini, itu akan membantu almarhum bahwa ilmunya
Orang meninggal cuma 3, ilmunya, amalnya, dan anak yang soleh. Nah, hal ini kan anak yang soleh yang perpanjang itu semua. Dan kalau ini menjadi sebuah kebutuhan, maka kita dukung tadi. Bukan sekedar kita hanya kumpul di sini tanpa ada tergerak dalam hati kita, cuma begini saja, setelah itu selesai. Jangan. Tapi wujudkanlah dalam setiap apa yang telah diajarkan, apa yang punya manfaat kepada masyarakat. Bukan sekedar lewat ping, ya udah. Memang tadi kalau memang kita jarang ketemu, tapi yang ini doa yang ada. Kedekatan inilah yang menjadi sesuatu titik langkah kita, apa yang kita hormati, apa yang kita hargai, apa yang kita menjadi. Karena kita untuk mampu memberikan yang terbaik buat almarhum. Kan masih ada 4 di sini, ada buat Caca, ada ibu siapa tadi, masih ada 4 orang yang disebutkan. Ini bagi kami, inilah penerusnya. Ahli warisnya yang tentunya dimain pada cucu-cucunya juga semua. Kalau tadi yang disampaikan itu secara keseluruhan menjadi bagian dan kita yang ambil di sini menjadi keberkahan, ini membuat sesuatu yang akan mampu ke depan. Saya hampir seluruh negara saya sudah datangi, terutama Turki. Ini kan Turki itu tidak punya sumber daya alam, tapi dia bisa menekan kemarin biasa. Kami memberikan masukan kepada 08, kebetulan presidennya nomor 8. Kita memberikan ini pidatonya itu sangat bisa dihargai oleh dunia. Ini kita harapkan dengan keberanian antara Menteri Keuangan dan kerjasama ini berdua, ditambah lagi satu Menteri Pertanian, ditambah lagi Menteri Agama. Saya berharap semua menteri akan bersinergi dengan, dan kita sebagai masyarakat ini, dan ilmu itu saya dapatkan di Abu Jabar. Jadi dengan ketenangan, dengan kita berpikir, kok masuk ini pesan dan kesan saya, Pak. Jadi nanti saya bukan molor, bukan ini, tapi ini yang bisa, karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus, ya saya ini adalah haur sekaligus maulid. Kalau tadi dalam baca Al-Quran dan termasuk ini uswatun hasanah pada diri Rasulullah contoh-contoh yang nyata. Dan kalau kita tidak mencoba, kita mau terus yang lagi. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu ada contoh-contohnya. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Sebaik-baik umat itu adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita di sini sekedar hadir tanpa ada rasa dan gerak, terlintas apa yang tadi disampaikan oleh tuan rumah, ya bahwa alam soal. Ini pesan saya. Karena tadi saya tengah mendalam, saya ikutin semuanya, ada 3, termasuk untuk terakhir. Jadi saya berharap ini menjadi sebuah bagian dari kehidupan kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat semua. Mungkin ini saya tidak terlalu banyak karena takutnya saja. Terima kasih Mas Agus. Jadi saya sekali lagi bersyukur dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena kami diundang oleh DKM ini, dan saya menyampaikan pesan dan pesan ini sekali lagi. Apa yang menjadi cita-cita dari almarhum 63 tahun yang lalu itu bisa terwujud karena beliau adalah salah satu sahabat dari presiden pertama. Kenapa kok tidak munculkan? Saya tadi juga bukan saya menegur, Pak, tapi sampai di mana? Mari kita sama-sama nanti kalau memang saya sudah ada ya pada bagiannya, kita akan formulasikan semua bagian yang ada di perwakilan seluruh Indonesia sehingga punya manfaat, sehingga lebih